Baiklah, pada rekan-rekan semua, para wartawan, tadi telah disampaikan oleh rekan kami, rekan sejawat Arya, kami mewakili dari kuasa hukum dari Al-Nawra Karimah Pramesti yang saat ini dilaporkan di Polsek Ilir Barat 1 terkait dengan penipuan dan penggelapan dan juga beredar info tentang investasi bodong. Jadi pada saat ini kami memang sengaja mengundang rekan-rekan wartawan, tapi mohon kami klarifikasi. Jadi pemberitaan yang beredar selama ini, klien kami Al-Nawra Karimah Pramesti ini telah melakukan investasi bodong. Jadi pada saat ini kami dari tim kuasa hukum telah menelaah perkara ini. Jadi klien kami Al-Nawra tidak ada melakukan penipuan dengan kedok investasi bodong. Jadi dalam peradilan gugatan perdata dengan nomor 18 yang juga sama mungkin dalam beberapa hari ini juga akan dilanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 khusus Palembang. Dan juga kami sedang mengirim surat kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Kapolri di Jakarta, Kompolnas dan juga ke Kapolda, Kapolresta, mohon ini untuk dihentikan sementara selagi gugatan perdatanya masih berjalan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim kuasa hukum Polsek Ilir Barat 1 yang mengucapkan terima kasih karena telah mengungkap kasus ini. Namun menurut kacamata hukum, kami tim kuasa hukum Nawra menganggap dalam penahanan dan penangkapan Al-Nawra ini tidak prosedur, tidak sesuai dengan protap, karena klien kami dipanggil 2 kali karena keberadaannya pada saat itu di Turki sehingga tidak bisa memenuhi undangan klarifikasi. Namun pada bulan Januari setelah pulang dari Turki, klien kami menghadap ke Polsek, mediasi dan telah membawa uang untuk menyelesaikan perkara ini, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan hingga saat ini dilimpahkan ke Polda. Jadi bukan kenapa klien kami tidak kooperatif, memang saat ini berada di Turki telah dibuktikan di foto-foto dan paspor. Jadi kami juga ada upaya perdamaian, namun dari pihak kepolisian Ilir Barat 1 telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Jadi dalam kesempatan ini juga kami akan melakukan pra-peradilan dan juga telah kami daftarkan gugatan pra-peradilannya. Mungkin dalam waktu beberapa hari ini kita akan melakukan sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Dan juga dalam hal ini kami menganggap sebagai kacamata hukum ini bukan penipuan murni, tapi lari ke ranah keperdataan. Jadi jual beli online memang ada perjanjian baik yang lisan maupun tertulis dari klien kami Al-Nawra. Dan juga dalam kesempatan ini juga kami minta kepada mungkin follower ataupun dari pihak-pihak yang tidak punya kepentingan untuk tidak mengunggah di medsos baik Instagram, WhatsApp dan lain-lain atau caci maki terhadap klien kami, karena kami akan melakukan upaya hukum apabila ada yang masih menganggap klien kami investasi bodong atau mencaci maki, maka akan kami tarik ke ranah pidana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.